Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2721 sampai bab 2730. Mempercepatkan. Geralt saat ini melihat lubang di perut Drake yang besar. Kemudian melompat kembali ke arah Drake dan memusatkan ki sejati ke dalam sarung tangan sihirnya. Maafkan aku Drake. Teriak Geralt yang sekarang terlihat dari telapak tangan Geralt. Sebuah bola angin siap dilepaskan ke tubuh Drake. Bluk, bluk, menyatu. Apa? Teriak Geralt terkejut. Melihat keanehan tubuh Drake. Geralt melihat dari perut Drake lubang besar terlihat menutup kembali dengan cepat. Terjadi. Melompat ke tanah. Dan menghilangkan bola anginnya. Geralt kemudian teringat beberapa saat bagaimana bisa. Bayangkan dia pengguna bola elemen api. Kata Geralt terkejut dan melihat Jokers. Terlihat di wajah Jokers sebuah senyuman puas melihat pertarungan mereka dan tertawa haha. Sepertinya kamu mengenal baik sahabatku dan rivalku. Apa sahabat? Besar Geralt terkejut. Yang Geralt tahu Drake dan Tyson adalah pengawalnya dan mereka sudah lama saling berteman. Tapi melihat dan mendengar apa yang terjadi, Geralt yang saat ini teringat tentang cerita Tyson di mana saat itu Drake menghilang. Dan Geralt meyakini semua itu juga adalah ulah sekte Liga Matahari. Itik jantan, kata Geralt lirih melihat tubuh Drake yang telah kembali pulih. Geralt sendiri saat itu memang dalam kebimbangan dan tak tahu apa yang harusnya dilakukan. Tapi saat ini orang yang menghadapnya seperti Drake yang lain. Apakah dia sekarang sudah menjadi iblis? Kata Geralt yang melihat Drake melompat ke arahnya. Swos swos swos. Tinju meteor magma. Matilah kau nak. Teriak Drake kemudian melesatkan tinju seperti membentuk batu meteoror dengan nyala api berkobar dan berasap tebal. Ark. Geralt yang saat ini terkejut melihat arah serangan Drake yang membentuk pukulan seperti meteor jatuh. Kemudian dengan penuh keyakinan melayangkan tinju anginnya kembali. Bom ledakan. Ledakan angin dan tinju meteor. Menimbulkan getaran kuat. Dan gelombang kejut yang menyebar ke seluruh area benteng. Brody Ruff dan lainnya seakan terlempar karena gelombang kejut dari kedua pukulannya. Geralt dan Drake sama-sama bertahan dalam posisi tinju mereka. Brody Ruff yang saat ini masih memegang tongkat sihirnya pun terkejut melihat bagian ujung tongkat sihirnya meleleh seketika. Tongkat sihir ini bahkan tak mempan dengan penggunaan elemen api. Apa yang salah dengan tubuhnya? Kemudian Brody Ruff mengamati Jokers yang masih menonton pertandingan Geralt dengan sosok Drake. Apa dia yang mengubah bola elemen api? Sungguh kuat. Baiklah akan aku coba untuk menyerangnya dan mengetahui kekuatan sebenar-benarnya. Kemudian Brody Ruff melemparkan tongkat sihirnya yang sudah tak dapat digunakan. Plang! Bunyi tongkat jatuh. Geralt yang saat ini melihat tumpuan yang kuat menahan panas dari sarung tangan sihirnya yang menempel di tangan magma Drake. Drake, kumohon sadaralah. Teriak Geralt meneteskan air matanya. Seperti gelombang sihir teriakan Geralt terdengar di telinga Drake. Kleng! Gelombang udara. Drake yang mendengar suara teriakan seketika teringat saat bebas. Kemudian Geralt sambil berteriak keras ke arah Drake. Drake kumohon sadarlah. Drake, aku Geralt apa kamu ingat? Teriak Geralt siakan mempengaruhi pendengaran Drake. Dari kepala Drake terlihat seperti gelombang kejut dan dalam beberapa saat seperti tersadar matanya melihat sosok tubuh yang beradu tinju dengannya. Tuan Guman Drake yang masih terlihat sedikit sadar. Geralt yang merasakan arah tinju Drake sedikit melemah kemudian melihat wajah Drake dan berkata Drake. Apa kamu ingat aku? Kelas atas. Perkataan Geralt seperti ucapan mantra yang langsung menembus pikiran dan hati Drake. Tuan Crawford, kata Drake terlihat mengingat seseorang. Sekarang pukulan tangan diambil kembali ke tubuh Drake. Terlihat Drake memegang kepalanya seperti orang yang sakit kepala. Nat, puyeng. Drake merasakan kepala sakit dan dalam sekejap tubuh Drake terlihat seperti menyusut dan beberapa bagian yang mengepulkan asap magma terlihat mengecil. Argegeh. Teriak Drake menahan sakit kepala. Geralt yang melihat Drake terlihat kesakitan mencoba untuk mengulurkan tangannya. Drake.
Berkata Geralt melangkahkan kakinya dan memegang tubuh Drake dengan tangan kanannya. Touch, menyentuh. Drake, kata Geralt menyentuh tangan Drake yang memegang kepalanya. Tampar, tamparan. Drake seperti mempar wajahnya sendiri. Geralt yang melihat Drake, kemudian mundur kecil ke belakang Drake. Apa kamu mengingatku? Lokok, melihat. Kemudian wajah Drake diangkat ke arah wajah Geralt. Melihat dengan menggandakan sayu dan berkaca-kaca. Sedikit air matanya terlihat. Tuan Crawford, apa yang aku lakukan? Berkata Drake terlihat sekarang ingatannya seperti kembali. Hup, jatuh. Dari mulut Drake terlihat benda merah pekat terjatuh. Sebuah bola elemen magma terjatuh dan mengelinding ke arah Geralt. Mengambil. Geralt kemudian mengambil bola elemen magma yang terjatuh dan dengan perlahan menaruh ke sarung tangan ajaibnya di lubang berwarna merah. Kelas. Terlihat bentuk bola seperti memancarkan cahaya merah terang. Dan kembali ke warna aslinya merah bening. Terlihat asap hitam beransur-ansur menghilang lenyap terbang ke udara. Tubuh Drake juga terlihat kembali normal. Ketuk-ketuk. Geralt kemudian berjalan dan membantu Drake berdiri. Sudah lama ya Drake. Mungkin ada yang merindukanmu selain diriku sendiri, kata Geralt kemudian memandang Mila yang masih berada di samping Jokers. Iya. Bos, berada Drake tanpa baju yang melihat beberapa luka tergores di dadanya. Dengan banyak jahitan. Sepertinya aku butuh bantuanmu lagi sebelum kita kembali ke kampung halaman. Benar akan Drake, kata Geralt kemudian mengambil Dawnraker-nya yang sekarang terlihat beberapa kali berkedip. Mencelupkan. Dari sarung tangan Geralt terlihat bola elemen api dan bola elemen petir menyala dan mengalirkan ki mereka masuk ke dalam pedang Dawnraker. Denting. Naik. Guman Geralt lirih. Saat ini terlihat Dawnraker menyala dan bersinar beb sekali sampai kemudian sinarnya terlihat terang dan membuat Dawnraker membentuk wujud baru. Apa ini? Kata Geralt. Lalu mengacungkan pedang Dawnraker ke arah depan. Celup, celup, celup. Mungkinkah Dawnraker terupgrade kembali? Kata Geralt melihat sinar meredup. Bentuk Dawnraker sekarang berubah dari ukuran besarnya kembali membentuk wujud baru. Terlihat seperti pedang panjang dengan waran hitam di bagian tengahnya tanpa corak dan putih di pinggir putih mencerminkan ketajamannya. Mendesain. Apa? Kenapa pedang Dawnraker menjadi seperti ini? Kata Geralt melihat beberapa retakan seperti ruas-ruas tubuh bambu. Tetapi terlihat aura pancaran yang keluarkan seperti asap putih membentuk naga api yang dialirkan listrik di tiap bagiannya. Pedang Dawnraker upgrade level 2. Geralt kemudian melompat dan terbang ke arah Jokers. Geralt kemudian menusukkan pedang Dawnraker upgrade level 2-nya. Pedang naga api guntur. Lekukan pedang Geralt kemudian melesat jauh membentuk naga api menyala dengan aliran listrik. Terlihat ujung pedang seperti membentuk kepala naga yang siap memakan mangsanya. Tunggulah aku Mami Mila. Srek srek srek. Suara langkah kaki. Mengendap-endap. Dua orang berjalan ke arah sebuah kapal perang yang masih terparkir di dekat benteng Jokers. Baiklah. Kita akan masuk lewat sini, kata Jen yang masih mencari jalan untuk menuju pintu masuk kapal. Kedua harus melewati aula benteng dengan masih ada beberapa penjaga sekte pedang bintang. Jen, apakah jalan ini jalan yang benar untuk masuk ke dalam kapal? Ucap Eren yang membungkuk dan merapat di dinding. Stete, berkata Jen menandakan untuk Eren tetap di tempatnya. Tunggu di situ. Saya akan mencoba membuka pintu ke lorong ini. Kemudian Jen berjalan ke depan pintu yang terkunci rapat dan mencoba untuk memperbaikinya. Puk, puk. Seseorang dari belakang bahu Eren menepuk pelan. Eren yang masih memperhatikan Jen kemudian berbalik ke arah untuk mencari minatnya. Gluk, wajah terkejut. Sekarang Eren mendapati beberapa penjaga berada di depannya. Apa yang kalian lakukan di sini? Berkata seorang penjaga dengan tongkat perak di tangan. Hehe. Jen, ucap Eren merasa cemas. Jen yang mendengar suara Eren kemudian menoleh ke belakang. Ah, sekarang baik. Jen dan Eren keduanya terkejut melihat 5 orang penjaga dengan ayunan tongkat siap memukul Eren. Krek, Jen yang sedari tadi mencoba membuka pintu yang terkunci segera menarik tuasnya dan melemparkan bom asap ke arah penjaga kelima. Ledakan, asap putih pekat segera menyembur keluar dan membuat semua penjaga terbatuk beberapa kali sial. Bom asap, cari mereka berdua dan kejar cepat. Kata pria penjaga yang menempelkan tangan ke hidungnya. Sayang, Eren, ayo lari. Kata Jen menarik tangan Eren dan kemudian lari ke pintu yang terbuka. Kemudian mereka berdua akhirnya berlari menuju ke lorong gelap di mana terdapat sebuah penjara bawah tanah yang menyekap seseorang.
Tunggu Jen, apa lebih baik kita serang mereka? Kata Eren yang kemudian berhenti di depan pintu penjara bawah tanah benteng. Boom, boom, boom. Segerombolan suara langkah kaki ke arah Jen dan Eren menuju. Bagaimana ini Jen? Bertanya Eren yang sekarang melihat Jen seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Eren, kau alihkan mereka. Sementara aku akan membuat kejutan dengan peralatan senjataku. Kita tidak mau membuang tenaga untuk menghajar mereka. Kau cukup berdiri di situ. Kata Jen yang saat ini sedang menarik tali dari sudut pintu lorong ke pintu lorong lainnya. Apa yang kamu katakan Jen? Kata Eren yang kemudian berdiri dan memandangi lorong gelap dengan banyak suara langkah kaki menuju ke arah mereka. Oke, beres. Kata Jen yang dengan cepat menyelesaikan pekerjaan berat. Kau diam di situ dan pancing mereka ke arah tali yang aku buat. Bam, tunggu. Sekarang mereka berada di penjara khusus yang mengamankan kekuatan wanita. Kata kepala penjaga dengan tongkat perak. Kemudian mereka berhenti sejenak. Mereka tidak tahu bahaya yang akan terjadi. Lebih baik kita kembali dan kunci semua pintu masuk lorong dan pasang segel pelindungan. Kata ketua penjaga kemudian mereka semua berhenti untuk mengejar Jen dan Eren. Biarkan mereka mati di tangan wanita iblis itu. Selain ketua kita tidak boleh mendekati ruang penjara bawah tanah ini. Apa kalian mengerti? Kata ketua penjaga. Kami mengerti. Berkata keempat penjaga lainnya kemudian mereka berbalik dan menutup semua pintu masuk lorong penjara bawah tanah. Berkata Eren yang melihat lorong gelap. Dan tak lagi mendengar suara langkah kaki. Jen sepertinya ada yang aneh pada mereka. Mereka semua seperti kembali dan tak mengejar kita. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki tiba-tiba berjalan dan mendekati Eren dengan rantai yang mengikat kakinya. Jen. Apa itu suara kakimu? Kata Eren yang mendengar suara langkah kaki mendatangi dirinya. Hap, penyeberangan. Dari dalam kegelapan penjara bawah tanah. Seseorang menaruh pedang samurai ke leher Eren. Hihi. Darah seger kata seseorang yang terdengar seperti suara wanita. Gluk, Jen. Tolong aku. Kata Eren yang sekarang mendapati tubuhnya seperti dipeluk dan sebuah pedang samurai berada di lehernya. Srut. Menjilati. Sosok tubuh wanita yang sekarang memeluk tubuh Eren menjilat telinga Eren berkali-kali. Seperti mendapatkan santapan lezatnya. Gluk, Jen. Ucap Eren menahan rasa getir. Lututnya seperti bergetar bergoyang dan seolah tubuhnya mati rasa. Sial, suara angin ajaib menyapa. Semua obor dalam penjara bawah tanah menyala. Gluk, Jen yang kini pelan-pelan berjalan ke arah pintu masuk. Sosok melihat wanita cantik dengan mata sipit sedang memeluk Eren dengan pedang samurai yang terlihat menempel di leher Eren. Hap, hap. Jen yang masih berjalan perlahan kemudian berhenti sejenak melihat sosok wanita cantik yang memeluk tubuh Eren. Eren. Selamat tinggal. Jaga dirimu baik-baik dan pasti akan aku rawat Aurora dengan penuh cinta dan kasih sayang, kata Jen kemudian dengan cepat melesat ke arah pintu. Jen, teriak Eren mengangkat tangannya agar Jen berhenti lari. Dan kemudian wajahnya melihat sosok wanita cantik menggigit. Jen yang tak sadar bahwa dia memasang jebakan tali. Kemudian tanpa sengaja menginjak tali jebakan yang dibuatnya. Mempercepatkan. Kaki Jen terjerat jebakannya sendiri dan melayang di udara. Ah, tamat sudah riwayatku, teriak Jen. Melihat ke arah Eren dan wanita cantik yang seperti sedang menghisap darah Eren. Gluk, Eren yang tak tahu apa yang akan terjadi hanya pasrah dengan apa yang dilakukan oleh wanita cantik yang menyedot darah di lehernya. Gluk, 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 ah, nikmatnya darah manusia. Hihihi kata wanita cantik kemudian melepaskan Eren. Dan berdiam diri. Sepertinya masih ada satu lagi ya. Hihihi. Kemudian wanita cantik dengan taring seperti vampir berjalan ke arah tempat duduknya, menyilangkan kakinya dan membaca mantra. Tunggu balas dendamku Jokers. Brody Ruff yang sekarang telah mendekati ke arah tubuh Jokers segera mendekati tombak trisulanya ke kepala Jokers. Rasakan ini. Teriak Brody Ruff. Tombak petir. Swos swos swos. Tombak trisula Brody Ruff segera terlempar dan menembus tubuh Jokers. Dengan daya sengat yang besar. Mempercepatkan. Kemudian Brody Ruff melompat ke atas menara benteng. Melihat reaksi yang ditimbulkan tombak trisulanya. Berhasil. Kata Brody Ruff melihat seluruh tubuh Jokers seperti tersengat listrik. Gluk, gluk gluk. Tombak trisula Brody Ruff ditelan dengan cepat ke dalam tubuh Jokers.
yang sekarang terlihat seperti tanah lempung dengan banyak udara terbentuk seperti adonan. Apa yang baru saja terjadi? Teriak Brody Ruff mundur beberapa langkah karena rasa takutnya tiba-tiba muncul. Geral yang saat ini bersiap melancarkan sekarang. Kemudian menarik kembali pedang Dawnraker-nya. Desain. Kepala pedang Dawnraker kemudian kembali membentuk dirinya. Seperti semula. Gluk. Apa yang terjadi? Ini seperti waktu pedang Dawnraker ditelan olehnya. Kata Geral yang melihat kekuatan bola elemen tanah Jokers mampu menyerap dan menyegel kekuatan pedang dan senjata apapun. Petas. Jentikan jari. Jokers yang melihat Brody Ruff. Kemudian dengan cepat menjentikkan jarinya ke arah Brody Ruff. Licik kau ya. Menyerangku dari belakang. Rasakan ini. Astaga. Dari tangan Jokers terlihat sebuah bola hitam kecil terlempar ke arah Brody Ruff. Lesaran dengan cepat melayang. Brody Ruff yang melihat arah bola hitam mengarahkannya segera melompat untuk menghindari arah bola hitam yang melaju. Boom. Ledakan. Bola hitam Jokers meledak di menara benteng tempat Brody Ruff sebelum berpijak. Bluk. 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 Bola hitam Jokers yang jatuh di menara benteng. Dalam sekejap seperti membentuk gumpalan adonan. Sial. Bola hitam kemudian membentuk semacam tubuh manusia. Terlihat sepasang kaki dan tangan yang memegang tombak seperti milik Brody Ruff. Melarang. Apa? Dari bola membentuk tubuh. Dan terlihat seperti tubuhku. Kata Brody Ruff yang kemudian melompat ke belakang tombak 5 bintangnya. Sepertinya dia bisa membuat klone dan mengkopi tubuhku. Mempercepatkan. Geral kembali turun kembali ke tanah. Membahas Drake yang masih berada di tanah. Drake, apa kamu mengenalnya? Tanya Geral penasaran. Ah, itu. Hanya kisah lama berkata Drake kemudian menjelaskan saat masih kecil kita berada di perguruan yang sama. Dengan master besar dari Sekte Pedang Pelindungi. Dia dan aku adalah seorang penyandang gelar pedang suci. Namun karena suatu hal demi persahabatan aku kemudian mundur dan masuk ke medan pertahanan negara. Sampai aku bertemu dengan Tyson dan berdua menjadi penjaga pribadimu atas kehendak kakekmu dan keluargamu. Kakek, apa maksudmu? Kata Geral menekan Daryl Crawford. Ya, dia adalah ketua Sekte Pedang Pelindung. Kata Drake yang memang dahulu adalah salah satu pejuang kekuatan dari Sekte Pedang Pelindung. Tapi kakek, bukan. Teriak Geral yang merasakan tekanan yang begitu kuat. Sewaktu aku ditangkap oleh Sekte Gelap, aku sempat bertarung dengan Jokers dan hasilnya aku kalah telak. Hahaha kata Drake mengingat masa lalu, akankah aku ceritakan nanti? Dan yang terpenting adalah Jokers yang sekarang terlihat berbeda. Apa ini termasuk dari jenis kekuatan iblis yang dikembangkan olehnya? Baiklah kata Geral menyematkan pedangnya sekarang prioritas utama adalah menyelamatkan Mami Mila Geral kemudian tersenyum melihat Mila yang sekarang terlihat olehnya. Pelayar, teriak Geral kemudian melompat kembali ke arah Jokers. Heh, kata Jokers yang melihat Geral sempitnya pedang Dawnraker-nya. Bola klon. Dalam sekejap 100 bola hitam terbang melayang ke arah Geral. Dan membentuk tubuh manusia dan menyerupai Geral dengan menggenggam pedang yang mirip dengan yang dipegang Geral. Bom. Ark, teriak Geral terperanjat. Kemudian dengan cepat menusukkan pedang Dawnraker-nya tanpa ragu. Menembus dan membelah beberapa klone tubuhnya. Kelas. Beberapa klon siap menyerang Geral dengan ayunan pedang. Astaga. Geral dengan cepat mengambil ayunan pedang kembali. Ketajaman pedang Dawnraker level 2-nya dengan cepat tertutup klone yang datang ke arahnya. Serangga. Tanpa sadar tubuh Geral seperti terkena tembakan rudal yang sangat cepat mengarah ke tubuhnya. Serangga. Geral terbawa jatuh ke dinding tembok. Dan melihat sebuah peluru besar seperti roket mengenai perutnya. Bluk. Kemudian dengan cepat peluru hitam mengubah bentuknya dan menangkap tubuh Geral. Apa? Teriak Geral mendapati tubuhnya sekarang terikat dan menempel di dinding. Drake. Panggil Geral kepada Drake. Lari. Sebenarnya siapa wanita cantik yang sekarang berlari di depan bersama kita? Kata Jen yang melihat wajah Eren seperti terpesona dengan wanita cantik vampir. Hei Eren jawab. Aku. Teriak Jen yang sekarang berada di dekat pintu masuk kapal perang. Haha. Besar dan hangat. Kata Eren yang merasakan sesuatu ketika dirinya di dekat wanita vampir. Apa maksudmu? Teriak Jen. Hah. Memotong. Beberapa penjaga terlihat ditebas dengan cepat oleh wanita cantik dengan samurai. Ah. Lagi-lagi tenagaku terkuras dengan cepat.
Ini semua karenamu Jokers, kata wanita vampir, kemudian berjalan ke arah Jen dan memeluknya. Jen yang kemudian teringat untuk beberapa saat melihat teringat seperti tertusuk gigi tajam. Ucap Jen seperti merasakan sensasi yang luar biasa. Serangga. Kemudian wanita dengan cepat melemparkan tubuh Jen yang sudah dihisap darahnya. Hihi. Semoga kalian mengisi ulang darah kalian. Aku membutuhkan darah seseorang yang lebih kuat untuk menyempurnakan tubuhku, kata wanita vampir kemudian melesat terbang ke suatu tempat. Eren, benar apa yang kamu katakan? Besar dan kenyal, kata Jen yang kemudian mencoba untuk bangkit. Baiklah, akan aku temui dia jika misi kita selesai. Ayo Jen, kata Eren kemudian masuk ke dalam kapal perang. Hup, mereka terus berjalan di lorong yang tak ada penjaga sama sekali. Ketemu, kata Jen yang terlihat bersemangat. Ini adalah kemudi kapal perang ini, kata Jen yang meliputi sebuah teknologi yang belum pernah dia temukan dimanapun. Bagaimana? Apa kamu bisa menerbangkannya? Kata Eren yang sekarang melihat sebuah layar yang menampilkan semua orang. Jen lihat. Master terlihat begitu banyak. Teriak Eren kemudian membuat Jen melihat ke arah layar. Apa yang sedang terjadi? Berkata Jen kemudian seperti mengenali tuas layar dia menggeser layar kapal Brody Ruff. Ada dua, dan Jokers yang sekarang bersama dengan wanita cantik lainnya. Kenapa semua orang bisa seberuntung dirimu Eren? Teriak Jen yang kemudian tanpa sengaja melihat layar menampakkan wanita vampir dengan rambut biru yang sedang terbang ke arah Geralt. Terlihat dia seperti menemukan masengsa barunya. Lihat. Wanita vampir yang hangat itu. Seperti dia menuju ke master kita. Jangan-jangan dia akan menghisap darah master. Kata Jen, kemudian memperbesar layar. Dari sini kita bisa melihat semuanya sedang bertarung. Dep, mematikan layar. Kita harus cepat. Bagaimana cara mengoperasikan teknologi kuno ini? Ini bahkan bukan teknologi kuno. Ini seperti teknologi masa depan. Kata Jen berpikir keras. Hup. Darah bau darah yang kuat, kata wanita vampir yang terbang melompat ke arah Geralt. Mempercepatkan. Siapa kamu? Teriak Drake mencoba melindungi Geralt. Dengan kepalan tinju yang terlihat seperti tinju dengan aura api yang menyala. Jangan halangi aku, pria tampan, kata wanita vampir sekelilingnya samurainya. Apa? Kau menyebutku tampan, kata Drake terpesona. Seperti rayuan sihir yang diucapkan oleh wanita vampir kemudian berjalan tanpa halangan ke arah Geralt. Kelas atas. Sosok klone Geralt terbang ke arah wanita vampir. Gangguan klone Jokers. Rupanya, menyingkirlah. Teriak wanita vampir kemudian tertutup beberapa klone yang melompat ke arahnya. Kamu siapa? Tanya Geralt yang melihat dengan jelas wajah cantik dengan pakaian yang menampilkan bagian vitalnya yang besar seperti belum ada yang pernah menyentuhnya. Srek. Diamlah dan ikuti kata-kataku, wanita vampir seperti membaca mantranya membuat Geralt seperti terhipnotis oleh kata-katanya. Apa-apa yang kamu lakukan? Kata Geralt lirih dan melihat wanita vampir memeluk tubuh Geralt dan pemandangan taringnya. Jelek. Wajah Geralt terlihat terkejut untuk beberapa saat sampai kemudian Geralt mengambil cincin emasnya dari pergelangan tangan. Mendering. Zirah emas. Sontak wanita vampir yang telah menghisap 1 liter darah murni Geralt tersentak dan terlempar jauh. Apa? Sungguh nikmat darahmu. Bahkan sekarang tubuhku jauh lebih baik. Siapa kamu sebenarnya? Teriak wanita vampir mengelap darah dari bibirnya dengan lidah. Sungguh lezat. Aku akan jadikan kamu pasanganku, hihi. Sekarang terlihat Geralt memakai cincin emasnya dan terlihat cahaya keemasan muncul dari dalam tubuhnya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lebih baik aku mundur untuk sementara waktu. Kata wanita vampir kemudian berdiri dan berteriak, Jokers. Akan aku balas perlakuanmu padaku. Teriakan wanita vampir yang sekejap menghilang seperti asap ungu dan terbang ke udara. Dia telah bebas rupanya, kata Jokers lirih Khalifa. Kembali Jokers menjentikkan 1 bola hitam ke arah kapal periksa, sepertinya ada hal yang mencurigakan di sana. Khalifa, seperti kamu hari ini telah bebas. Siapa yang berani membebaskanmu? Bom. Melesat dengan cepat ke arah klone dirinya. Kemudian Geralt mengurung semua klone Jokers. Kelas atas. Semua klone ditabas Geralt dengan teknik pemurnian. Apa? Terak Jokers melihat semua bola klonenya dengan mudah ditebas Geralt. Melihat apa yang baru saja terjadi.
Jokers kemudian melemparkan 1000 bola hitam dari telunjuknya. Pukul bola klon. 1000 klone mirip Geralt kemudian muncul. Beberapa di antaranya segera menyerang Geralt dan sekitarnya 10 klone Geralt menyerang Drake di tanah dan dengan cepat menyerang Drake. Ah, ini akan membuat waktu terlalu lama, kata Geralt memikirkan rencana Mila. Tunggulah. Kemudian Geralt mengambil 3 bola emasnya dan melemparkan 2 bola ke udara. Segera, 2 bola emas kemudian menajdi sosok Geralt. Dengan wajah mirip Geralt hanya perbedaan tingginya. Satu bertubuh tinggi dan satunya sama seperti tinggi Geralt. Seperti memang belum bisa sama ukurannya. Baiklah kalian berdua ambil pedang Dawnbreaker level 2. Pedang kembar Dawnbreaker, pedang angin. Membaca mantra kemudian terlihat Dawnbreaker terbelah menjadi 2 bagian. Dan kemudian Geralt melemparkan pedang Dawnbreaker mode anginnya kepada Geralt jangkung. Pedang kembar Dawnbreaker, pedang api. Tangkap ini Geralt emas, kata Geralt kemudian melemparkan mode pedang api ke Geralt emas. Dan sekarang tugasmu. Bola emas kecil, tik, menjentikkan jari. Geralt dengan cepat melemparkan bola emas ketiga ke arah bagian bawah benteng. Aku percayakan Mila kamu, Geralt mungil, kata Geralt dalam hati dan pikirannya. Berkonsentrasi mentransfer perintah pada masing-masing bola emasnya. Wow, ternyata Anda bisa menggunakan teknik klone juga ya, hahaha, kata Jokers terlihat senang. Tapi apa kamu sanggup dengan 1000 klone ball milikku? Berkomunikasi dengan 1000 klone ball. Jokers kemudian berteriak, habisi mereka semua. Dentuman-dentuman. Setelah melakukan perintah dalam flash, semua klone ball milik Jokers segera menyerang Geralt dengan cepat dan tanpa ampun. Dan beberapa dari klone ball terbang ke arah bola emas Geralt. Begitu pula mereka juga melesatkan serangan ke arah klone ball milik Jokers. Pertemuan dan perang besar terjadi di benteng Sekte Pedang Bintang. Sklas. Tebasan. Jika begini terus walaupun dengan zirah emas memaksa, serangan ini akan menguras ki sejatiku. Kalian berdua. Kita bagi tempat pertarungan, kata Geralt memerintah pada kedua klonenya. Siap tuan, kata kedua bola emas Geralt kemudian melesat menjauh ke beberapa tempat di benteng. Di sisi lain, sudah lama aku tak melakukan ini, kata Drake yang kemudian meninju klone ball milik Jokers. Ternyata Jokers memiliki mainan yang mengasihkan. Serangga, Drake meninju 5 klone sekaligus. Hoi Jokers, bisa tambahkan klone ball saya. Jangan kecewakan aku dan menghina kemampuanku. Teriak Drake pada Jokers yang sedang berkonsentrasi pada semua klone ball-nya. Pada saat ini konsentrasi penuh harus dilakukan Jokers. Karena dia harus bisa mengendalikan 1000 klone ball-nya. Sial, mau apa kau bodoh? Teriak Jokers mendengar Drake meminta tambahan klone ball. Jangan main-main. Bola klon. Kemudian dengan cepat Jokers kembali melemparkan klone ball ke arah Drake. Bukan sebagai ancaman melainkan karena dia tahu jika Drake dibiarkan kemungkinan serangan balik akan diterima oleh Jokers. Bagus, Jokers. Walaupun kita sudah tak memiliki rasa cinta dan kasih sayang, kamu memang tetap yang terbaik. Kata Drake melesat tinju ke klone ball milik Jokers. Apa boleh buat? Lebih baik aku gunakan klone ball istimewaku untuk menghadapi Drake yang sombong ini, kata Jokers kemudian melepaskan sebuah klone ball berwarna merah. Bola klon spesial. Bom. Ledakan secepatnya. Mati saja kau bocah kekar. Teriak Jokers. Apa? Kata Drake melihat sosok klone ball yang berbeda. Drake melihat klone ball mirip dengan dirinya di masa lalu. Itu diriku. Hahaha. Kau terlihat ganteng tapi apa boleh buat? Seperti meninju cermin retak akan aku hajar kau. Serangga. Serangga. Pertarungan Drake dengan dirinya sendiri seperti pertandingan membandingkan kekuatan. Mungkin akan cukup memakan waktu. Beralih ke Brody Ruff yang saat ini kesulitan menghadapi tombak trisulanya. Yang sekarang berada di tangan klone yang mirip dengan dirinya. Sepertinya harus mencari cara lain untuk bisa mengalahkannya, kata Brody Ruff kemudian terbang ke langit. Baiklah, mungkin aku akan mengirim kau ke gunung api. Dengan cepat Brody Ruff terbang ke arah gunung Etna di mana saat ini luapan magma pijar akan melenyapkan lava panasnya. Dari belakang Brody Ruff klone ball menyusul dan mengejar Brody Ruff. Dia ternyata tak memiliki pikiran. Dan mengejarku. Swos. Dengan cepat Brody dan klone ball sampai pada kawah gunung Etna. Pertarungan sebenarnya akan terjadi. Sungguhlah. Teknik tombak 5 warna. Di dalam kapal perang.
Jen sekarang sedang berusaha membuat kapal perang Sekte Pedang Bintang bisa bekerja. Apa yang harus aku lakukan dengan sistem yang bahkan mungkin sistem ini digunakan di masa depan? Bak, pukulan. Jen kemudian memukul benda kotak yang berada di dekatnya. Ini kan freezer. Kata Jen kemudian membuka kotak freezer dan menemukan jeli yang membeku. Hei Eren, coba kamu remukan jeli ini. Lemparan. Saat seperti ini kamu masih berpikir untuk makanan. Kata Eren kemudian mencoba untuk menggenggam jeli yang keras karena beku. Prang, pecah. Haha. Baiklah sebelum itu kita harus bisa mempelajari sistem kapal ini dan sistem operasinya. Kata Jen semangat. Serangga. Sosok Clone Ball masuk dan memukul tubuh Eren. Apa yang terjadi? Ucap Eren menahan rasa sakit. Master. Kata Jen yang melihat Geralt memukul Eren. Bukan. Eren awas dia mungkin mengkloning master kita. Teriak Eren kemudian berdiri dan menendang tubuh klon Geralt. Hampir saja. Jen apa kau bisa mengurus kapal ini? Biarkan aku yang akan menghadapinya. Oke, aku serahkan dia padamu. Dan aku akan membuat ledakan dan pengungsi kita terlihat keren kata Jen kemudian mulai bersemangat untuk memahami sistem operasi kapal. Kita mulai Eren. Ya, teriak Eren kemudian menyerang klone Geralt dengan kekuatan tenaga dan membawanya keluar dari kapal. Serangga. Kembali ke sisi Geralt. Geralt saat ini memusatkan ki sejatinya baiklah mode serius. Aku percayakan semua penyelamatan Mila kamu Geralt mungil kata Geralt yang sekarang terlihat dalam tubuhnya aura api menyala. Jiwa berlapis baja. Teknik 5 elemen. Zaman binatang. Dalam sekejap tubuh Geralt mengubah dirinya seperti kera besar dengan armor zirah emas. Tenaga yang meluap-luap. Bahkan kepalan terlihat seperti emas. Kata Geralt kemudian melepaskan perisai mata ketiganya. Dawnbreaker. Naga putih mata biru. Seperti tubuh raksasa Geralt dengan mode Beast Armor yang memakai zirah emas dengan tameng Blue Eyes dan pedang Dawnbreaker meraung dengan keras. Kalian semua binasalah. Kelas atas. Geralt mengayunkan pedang Dawnbreaker dan menembakkan perisai mata ketiganya. Bang. Kalian juga ikut mode Beast Armor. Perintah Geralt pada kedua bola emasnya. Baik, kata kedua bola emas mengikuti perintahnya. Kemudian keduanya mengubah bentuk mereka seperti bentuk Beast Armor. Hanya saja mereka terlihat berbeda. Bola emas dengan Beast Armor terlihat lebih jangkung dan yang lainnya sama seperti Beast Armor Geralt. Baiklah. Mungkin sudah saatnya aku keluar ucap bola emas mungil siap menyelamatkan Mila. Derajat, tunggu. Ini belum saatnya terdengar di dalam pikiran bola emas kecil perintah Geralt. Baik Tuan berkata bola emas mungil lalu menahan diri. Saat ini seperti apa yang nanti dinantikan Geralt sebelumnya. Saat Geralt ditolong oleh Jen dan Eren Geralt sempat membisikkan sesuatu pada keduanya. Kita akan merebut kapal Sekte Pedang Bintang dan jika rencana ini berhasil, bola emas ketigaku akan membawa tubuh Mami Mila terbang bersama kapal perang Sekte Pedang Bintang. Baik, kami mengerti Tuan kata Jen dan Eren kemudian segera memberi pernyataan dan pergi ke dalam benteng. Sial, kepakan sayap kupu-kupu. Di dinding benteng, sosok Khalifa melihat sesuatu yang menarik sebelum dia melanjutkan untuk pergi. Pemuda itu sungguh menarik. Dan dia juga memiliki darah murni yang bisa membuat tubuhku kembali dengan cepat kata Khalifa yang masih menjadi sosok kupu-kupu biru terbang di dekat dinding benteng. Baiklah. Sebagai rasa terima kasih karena telah berbagi darahmu. Akan aku bantu kamu untuk membebaskan nona muda yang sekarang berada di sisi Jokers. Hihi. Dan akan kujadikan kamu sebagai pasangan dan rajaku. Kata Khalifa kemudian mengubah dirinya kembali. Terlihat sosok cantik segar yang terpancar dari tubuh manusianya. Jokers. Akan aku balas kau. Ledakan. Di kawah Gunung Etna. Dua orang sedang bertarung dengan sengitnya. Bagaimanapun kali ini Brody Ruff. Cukup kesulitan. Selamat harus menghadapi klonenya sendiri yang memiliki tombak yang diberikan kakaknya Grim. Bluk. Terdengar bebas kai letupan di kawah Gunung Etna. Yang tersisa hanya bola elemen petir ini kata Brody Ruff yang berpikir ketika dia menonton Dir mendapati dirinya sendiri merasakan panas di tubuhnya. Seolah bola elemen petir memang tidak bisa digunakan sembarang orang. Mungkinkah? Mengingat sebuah teknik yang diajarkan Jen saat berada di Eropa. Ketika Brody Ruff menonton sebuah pertandingan rugby. Brody Ruff sempat tertarik dengan cara manusia melakukan hal tersebut.
Mungkin tidak buruk juga untuk hidup di sini. Sampai benar aku bisa membantu Master. Baiklah. Kemudian Brody Ruff mengambil bola elemen petirnya. Dan mengambil posisi dan sikap lemparan dengan cepat dia melemparkan bola elemen petir ke mulut klonenya. Lempar kelelawar setan. Dari tangan Brody Ruff terlihat bersinar. Melepaskan bola elemen petir ke udara. Swos swos swos. Arah lesatan bola elemen petir seperti membentuk tekanan angin yang berpusat dan berputar, rasakan ini. Klep. Bola elemen petir seketika masuk ke dalam mulut klone Brody Ruff. Roar, teriak keras. Klone Brody terlihat tidak sehat. Seketika terlihat kulit kepala dan lehernya muncul retakan-retakan merah. Dengan mencekek lehernya sendiri mencoba menahan rasa panas. Dari arah klon tubuh Brody Ruff terciptalah ledakan tubuh yang memecahkan seluruh tubuhnya. Swos 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 swos. Trisula Brody Ruff terlempar dan Kemabli ditangkap oleh Brody Ruff. Benar-benar menyusahkan. Lebih baik aku kembali, kata Brody Ruff kemudian terbang ke kembali. Bom, ledakan. Munculnya ledakan dari Gunung Etna yang membuat Brody Ruff terkejut hampir saja. Saat ini Brody Ruff berhenti sejenak. Mungkin gunung ini akan aktif dan mungkin akan meletus seiring lava pijar naik ke permukaan. Lebih baik aku beritahu Master, kata Brody Ruff kemudian melanjutkan penerbangannya. Di sisi lain. Hahaha. Serang aku. Majulah, kata Drake menahan serangan tinju. Serangga, serangga, serangga. Walaupun aku sudah kehilangan dasar berpikir karena memilih untuk hidup di dunia. Tapi kemampuan bertarungku masih di atas rata-rata. Berkata Drake kemudian menyerang balik klonenya. Sekarang rasakan pembalasanku. Serangga, serangga, serangga. Beberapa tinju yang melayang ke arah klone Drake. Dengan mudah ditahan. Dan dihindari apa? Sepertinya ada yang aneh. Apa dia meniru gerakan dan perlindunganku? Kata Drake kemudian melayangkan pukulan keras. Baiklah, kita akan akhiri ini dengan satu serangan. Drake kemudian dengan cepat mengarahkan tinju terkuatnya ke arah klonenya. Serangga. Terlihat klone Drake terlempar ke belakang setelah menerima serangan kerasnya. Baiklah, satu pukulan lagi akan menghancurkan tubuhmu. Kata Drake sekarang melompat dan siap mencium pukulan kerasnya kembali. Mempercepatkan. Tembakan ganda. Setelah berteriak Drake dengan cepat memukul tubuh klonenya. Mengarah ke tanah. Dentuman kuat dari tinju Drake seperti membuat retakan besar. Debut-debu beterbangan. Dan dalam beberapa detik debut dari serangan tinju Drake menghilang. Teriak Drake terkejut melihat klonenya tidak ada di tempatnya. Kemana dia pergi? Bang! Melihat sebuah bayangan di tanah. Drake kemudian muncul di hadapan sosok besar yang siap melayangkan tinju ke arahnya. Serangga. Drake yang belum sempat menghindar dan bertahan dari arah belakang. Seketika terjelembab ke tanah merasakan pukulan yang 2 kali lebih besar dan cepat dari dirinya. Kapan dia bisa melakukan gerakan cepat dan memukul tubuhku? Kata Drake menahan sakit. Mempercepatkan. Mencoba bangkit. Drake merasakan hawa membunuh dari lawannya apa? Teriak Drake melihat klonenya mengarahkan tinjunya. Bang! Drake yang terkejut melihat lawannya menjadi sangat kuat dalam beberapa detik kemudian berkata ternyata dia benar-benar bisa meniru teknikku. Swos swos swos. Belum sempat Drake melihat sosok klonenya. Terlihat bayangan hitam kembali melesatkan tinju keras ke perut Drake. Serangga. Tubuh Drake dengan cepat terbang ke belakang menabrak dinding benteng. Teriak Drake lirih. Mungkin aku memang terlalu sombong dan menganggap remeh dirimu sendiri. Melihat bayangan hitam di tanah. Kemudian Drake melihat ke atas. Sebuah serangan kembali siap dilesatkan ke tubuh Drake. Berakhir sudah. Terbaru Drake sekarang pasrah menerima serangan yang diarahkan oleh klonenya. Beberapa kali tubuh Drake jatuh dan tersungkur. Srek, 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 mengais batu. Di depannya Drake kemudian memejamkan matanya. Mengingat kembali kehidupan awalnya yang begitu mendominasi saat masih dalam dunia budidaya. Aku sungguh menyesal Tuan. Jika sekarang aku mati dan tak melakukan tugasku dengan baik untuk menjaga bosku yang sekarang, aku akan malu untuk bertemu dengan Anda suatu saat nanti. Terlihat banyak darah dari kepala Drake yang mengalir karena benturan dan pukulan keras dari klonenya. Serangga, serangga, serangga. Pukulan berturut-turut dilakukan klone Drake. Hingga membuat kepala dan seluruh tubuhnya masuk ke tanah. Membentuk cekungan besar dengan beberapa retakan. Krak, retak,
Tak mampu bertahan, Drake di akhirnya merasakan kekuatan dari dalam dirinya yang lain. Dalam pikirannya dia terlalu meremehkan semua orang yang pernah dikalahkan termasuk Joker saat masih dalam satu perguruan dan menjadi sosok yang mendominasi sektenya. Jika Anda benar-benar masih hidup, Tuan, aku ingin kembali bertemu dengan Anda dan menyelesaikan misiku menjaga bos besar, Tuan Crawford. Dalam kesadarannya, serangan cepat masih diarahkan ke tubuh Drake, sampai terdengar banyak retakan dari tubuh Drake. Cepat, tubuh Drake seperti mengeluarkan asap putih dan tubuhnya seperti berwarna merah. Klone Drake yang melihat keanehan pada tubuh Drake seketika melompat ke belakang. Melihat reaksi tubuh Drake yang sekarang seperti bergetar dan menimbulkan gerakan. Batu-batu kecil yang terjadi di tubuh Drake seketika bergerak. Terlihat getaran dan aura merah dari tubuh Drake. Klone Drake sekarang merasakan khawatir dan terkejut. Bruk, lemparan batu terbang ke berbagai arah. Terlihat sosok Drake bangkit dengan sendirinya. Crack, meretakan tubuhnya. Terlihat muncul mata merah mengarah pada klone Drake. Sepertinya berkat dirimu dasar mematahkanku telah kembali setelah lama tersegel karena pengingkaran yang aku lakukan. Crack, meretakan tangan. Bagaimana jika kamu merasakan apa yang kualami? Berkata Drake menggenggam tangan dan dalam sekejap terlihat api berkobar di genggaman tangannya. Satu jiwa pukulan melayang. Teknik tinju level up. Peralatan kedua. Mengucapkan mantra. Tubuh Drake seketika terlihat menghangatkan bagian otot-otot besarnya. Terlihat asap seperti uap muncul dari dalam tubuhnya. Nafasnya terengah-engah. Hup, melompat. Klone Drake hanya melihat dan memikirkannya ketika Drake dengan kekuatan besar melompat ke udara siap untuk memukulnya. Dan dengan teknik perlindungan klone Drake siap menerima serangan tinju Drake. Satu jiwa terbang dengan satu puh. Ark, teriakan Drake kemudian mengarahkan tinju berbasiskan apinya ke tubuh klone Drake. Bang! Ledakan. Terlihat dari serangan tinju Drake membuat sosok klone Drake dalam sekejap tubuhnya tak bisa menahan tekanan tinju api Drake yang seperti memiliki daya ledakan. Dor, dor, dor. Fueh, menghela nafas. Drake telah berhasil menghancurkan klonenya sendiri. Sungguh lawan yang merepotkan. Ketuk, ketuk, ketuk. Berjalan ke arah Jokers. Sekarang giliranmu. Jokers. Akhirnya kamu hancur juga. Buatan Master. Kata Eren yang sekarang telah memasukkan tubuh klone Geralt ke dalam tungku api yang menyalanya. Terlihat sosok tiruan Geralt seperti meleleh. Baiklah, tinggal melihat Jen apakah dia telah selesai dengan melukisnya. Lari. Eren kemudian berlari dan kembali ke dalam kapal Sekte Perang Pedang Bintang. Hosh. Bagaimana Jen? Apa kita sudah siap terbang? Ucap Eren dengan nafas terengah-engah. Senyum. Tentu saja. Besar Jen kemudian menekan tombol mesin kapal. Kita akan membuat persiapan pengungsi paling epik dengan ledakan besar di mana-mana. Apa maksudmu? Kata Eren melihat Jen dengan senyuman jahatnya. Haha. Apa kamu melihat ransel yang aku bawa kosong? Kata Jen menampilkan dalaman ranselnya. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Eren yang tidak paham dengan maksud Jen. Dalam perjalanan ke sini aku meletakkan lebih dari 50 bom aktif dan hanya dengan menekan tombol remote ini, maka seluruh tempat ini akan meledak dan melenyapkan satu sekte kuat dan nama kita akan tercatat dalam sejarah. Gila, teriak Eren, lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu dan percayakan semuanya pada Master. Kata kapal Jen kemudian menekan tombol mesin pada pip. Seketika kapal perang bergerak dan bergetar. Zuung, dengungan keras. Jokers yang mendengar suara dengungan dari arah kapal perangnya. Kemudian tiba-tiba ke kapal perangnya yang bergerak dan siap untuk terbang. Kalian, kata Jokers siap terbang ke arah Mila dan meraih tubuh Mila. Matilah kau. Membuat pedang dari jari tangan. Jokers siap menusuk tubuh Mila. Geralt, teriak Mila ketakutan. Sekarang, teriak Geralt memberikan perintah pada Geralt kecil untuk bergerak. Jokers. Jangan berani kau menyentuh tubuh gadis itu dengan tangan kotormu. Kata Khalifa kemudian mengubah dirinya menjadi ratusan kupu-kupu biru. Siap menyerang tubuh Jokers. Apa? Teriak Jokers melihat ratusan kupu-kupu menyerangnya dan sebuah tangan kecil melompat ke tubuhnya dan menutup mata Jokers. Tangan emas dari Geralt kecil yang dengan cepat melompat untuk mengganggu konsentrasi Jokers. Kalian semua menyingkirkan tubuhku. Teriak Jokers kemudian melemparkan tubuh Mila ke udara dan dengan pedang bermata siap terhunus ke tubuh Mila.
Hap, lemparan. Saat tubuh ini Mila terlempar dengan cepat ke udara dan siap menerima hunusan pedang Jokers yang memiliki mata. Pedang Jokers seperti klone mampu menggerakkan bagian tubuh Jokers ke benda apapun yang dibuat dari tubuhnya. Ark, Geral, tolong aku, teriak Mila yang saat ini melihat pedang hitam dengan cepat mengarah ke tubuhnya. Mila, teriak Geral yang saat ini melompat ke arah Mila namun dihalangi oleh semua klonenya, menjangkau tangannya dan berteriak kembali Mila. Swos swos swos, Jokers licik, kata Khalifah yang kemudian dalam bentuk kupu-kupunya melesatkan terbang ke arah Mila. Jika aku tak cepat maka tubuh gadis itu akan dalam bahaya. Swos swos swos, tenagaku masih kurang. Baiklah demi dia akan aku paksakan ki sejatiku untuk menolong gadis itu. Kata Khalifah kemudian menjadi sosok kupu-kupu besar dan terbang ke arah Mila. Slash, masuk, tubuh Khalifah kemudian merasuki tubuh Mila. Sayap kupu-kupu seperti hingga di tubuh Mila menutupi dan membungkus tubuh Mila. Bang ledakan, sebuah sinar biru menyala terang dari tubuh Mila. Terlihat sosok Mila berubah wujudnya, memegang sebuah pedang emas dengan ujung pedang yang tajam. Kreng, retak, tubuh Mila yang telah dirasuki Khalifah dengan cepat menangkis lesatan pedang Jokers. Mila merasakan tubuhnya seperti dikendalikan oleh kupu-kupu biru yang telah merasukinya. Apa? Bagaimana bisa aku dengan mudah menangkis serangan jarak jauh? Kata Mila yang tersadar melihat tangannya menggenggam pedang. Nona muda, jangan senang dulu. Lihat, kata Khalifah dalam pikiran Mila. Kreng, tangkisan. Mila kemudian dengan cepat menangkis kembali arah pedang Jokers. Melihat ke dadanya Mila kemudian berteriak, pakaian apa ini? Ark, memegang dadanya dan menutupi bagian yang terlihat. Diam kau Nona, jika aku tak melakukan ini nyawamu bisa saja melayang saat itu. Jadi sekarang diam dan ikuti perintah dariku. Kata Khalifah dalam pikiran Mila. Kau, teriak Mila yang sekarang melihat pedang Joker siap menghunus ke tubuhnya. Teknik pedang butterfly, sayap pedang. Suara dua orang membaca mantra dari mulut Mila yang menjadi satu. Pajak jahat. Dari peduli Mila terlihat cahaya biru melengkung tajam ke arah pedang hitam Jokers yang melesat. Dalam lesatan cahaya melengkung, pedang Jokers pecah dan hancur. Derajat. Jokers yang merasakan aura kuat dari Khalifah kemudian meraih tangan kecil yang menutupi matanya. Singkirkan kau bedebah. Kata Jokers kemudian menarik pergelangan tangan Geral kecil dan membantingnya. Matilah kau. Kemudian Jokers membuat pedang hitam besar dan menusuk tubuh Geral kecil. Memberkati. Terlihat cahaya keemasan muncul dari tusukan Jokers. Bang! Secepatnya, Geral Small kemudian kembali menjadi bentuk semula bola emas, dan terbang ke arah Geral. Mempercepatkan. Sepertinya gagal ya. Kata Geral yang menangkap bola emas tapi terima kasih. Kemudian Geral melihat Mila yang sekarang seperti memiliki bentuk lainnya. Mila. Apa yang sebenarnya terjadi? Gambaran itu. Kata Geral kemudian mengingat. Wanita vampir yang menghisap darahku. Kata Geral kemudian mencoba terbang ke arah Mila. Bang, ledakan. Cih, klone ini memang terlalu banyak. Kata Geral menangkis serangan klone ball. Swos swos swos. Kurang terbuka kau Khalifah. Teriak Jokers kemudian terbang melesat ke arah tubuh Mila. Ark, teriak Mila dengan ketakutan. Diam gadis bodoh. Biarkan aku yang mengendalikan tubuhmu. Kata Khalifah dalam pikiran Mila. Jokers, dendamku akan aku balas sekarang. Teriak Khalifah kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Jokers. Bang, ledakan. Terjadinya besar kemudian tercipta dari dua pedang yang saling bergesekan. Keren banget. Suara kapal kembali berdengung. Yeah, akhirnya kita bisa menguasai sistem kapal. Kapal teriak Jen kemudian mengambil kemudi dan menerbangkannya. Eren tarik rantai kapal yang mengikat di tembok. Kita akan mengejutkan mereka semua. Siap, Kapten. Berkata Eren kemudian menarik tuas jangkar. Shrek, tunggu kami semua. Kita akan memastikan semua berjalan lancar. Teriak Jen kemudian menerbangkan kapal. Bruk. Kapal menyenggol dinding. Jen, apa yang kamu lakukan? Teriak Eren. Berkata Jen melihat kemudi kapal agak aneh Eren. Sepertinya aku terbalik memasang arah kemudi kapal. Apa maksudmu dengan kata M? Teriak Eren cemas. Oh, kata Jen berpikir. Apa maksudmu dengan kata oh? Kata Eren kemudian menjitak kepala Jen cepat lakukan sesuatu. Bodoh.
Senyum. Kemudian Jen tersenyum dan terlihat wajahnya seperti berpikir apa yang harus dilakukannya. Baiklah, kita akan terbangkan benda besar ini sekali lagi. Kata Jen kemudian menarik tuas kemudi dengan memutar ke arah kebun binatang. Denungan kapal kembali terdengar. Bam, kalian semua, apa yang kalian lakukan terhadapnya Sekte Pedang Bintang? Tak bisa dimaafkan, teriak Jokers yang mendengar kapal perangnya terbang. Teknik elemen tanah. Zarzi Golem Raksasa. Setelah membaca mantra dalam sekejap tubuh Jokers seperti bergumpal membentuk gumpalan-gumpalan dan memanggil semua klonebol-nya. Kalian semua matilah. Ah, bluk, bluk, bluk. Seakan semua klonebol tersedot dan menyatu ke tubuh Jokers. Yang saat ini terlihat seperti gumpalan daging yang saling menyatu. Berkumpul membentuk tubuh baru. Mila, teriak Geralt. Yang kini mendapati Mila yang memegang pedang dan berada dekat dengan tubuh Jokers menyingkirlah dari situ. Cepat. Geralt yang menyadari akan ada sesuatu yang membahayakan tubuh Mila. Berusaha untuk menghangatkan Mila agar segera menjauh. Namun karena kondisi Mila saat ini masih dalam kendali Khalifah, Mila hanya bisa merenung di tempat, menyaksikan perubahan wujud Jokers yang sekarang terlihat nyaris sempurna. Bluk, bluk, bluk. Semua klonebol terlihat menyatu. Mengubah diri mereka menjadi bagian tubuh Jokers. Khalifah, terimalah ajalmu. Bom, ledakan. Dalam sekejap tubuh Jokers telah mengubah sosoknya menjadi sosok lainnya. Terlihat sekarang tubuhnya lebih besar dari kapal perang yang dimilikinya bahkan lebih besar dari bentengnya. Bola emas. Kalian kembali. Kata Geralt memerintahkan bola emas untuk kembali ke wujud semula. Bom, bom. Secepatnya, dua bola emas kemudian kembali ke tangan Geralt. Geralt yang saat ini tidak melihat lawannya lagi. Karena Jokers telah memanggil semua klonebol-nya agar menyatu dengan tubuhnya. Baiklah, sekarang aku akan menghadapinya secara langsung. Kata Geralt tak memiliki bebab lagi. Namun saat dia ingin mencoba terbang ke arah Jokers, Geralt melihat sebuah ayunan kaki besar dari kaki Jokers. Derajat. Geralt merasakan sesuatu. Dan ketika jantungnya berdetak kencang, dia melihat ayunan kaki telah mengarah ke tubuh Mila. Mila. Matilah kau Khalifah. Teknik elemen tanah. Tendangan besar langit. Membaca mantra dan merangkul kaki ke dalam tubuh Mila. Jokers dengan kekuatan penuh menginginkan kematian Khalifah yang sekarang berada di tubuh Mila. Duas. Tendangan mengenai tubuh Mila. Jokers. Teriak Khalifah dan Mila menerima serangan langsung mengarah ke tubuh mereka. Terlihat tubuh Mila melayang keras ke langit. Geralt, tolong aku, teriak Mila. Geralt yang saat ini mengetahui kondisi di mana tubuh Mila berada dalam pengaruh Khalifah, segera melompat ke langit. Sialan. Pelawak, netral, jiwa berlapis baja. Geralt kemudian dengan cepat terbang ke arah tubuh Mila yang terlempar. Tunggu Mila, kata Geralt melesat terbang dengan ki penuh. Melesat jauh. Saat tubuh Mila ini terasa seperti mati rasa untuk beberapa saat. Ah. Tubuh ini kurang kuat untuk menerima tekanan dari Jokers. Kata Khalifah dalam tubuh Mila. Mencelupkan, mencelupkan, mencelupkan. Bersinar redup. Apa? Di saat seperti ini, kata Khalifah melihat energinya terkuras karena tubuh lemah Mila, aku harus cepat meninggalkan tubuh manusia ini. Tinggal selamat nona muda. Semoga kamu bisa bertahan, kata Khalifah mencoba untuk keluar. Selempang. Tubuh Khalifah mencoba untuk keluar. Apa? Bahkan aku kesulitan untuk keluar dari tubuh ini. Ki sejatiku seperti terlalu banyak diserap olehnya. Sial, setelah berkata kemudian Khalifah yang seperti tersegel dalam tubuh Mila merasakan tarikan kuat dan dalam sekejap tubuh Khalifah seperti membentuk gelang emas yang menempel kuat di pergelangan tangan Mila. Ark, tubuhku. Teriak Khalifah yang sekarang mendapati dirinya berubah menjadi gelang emas. Dan meninggalkan Mila yang tidak sadarkan diri terbang karena hempasan tendang Jokers. Hup, hup, hup. Geralt yang sekarang menambahkan kecepatan terbang menuju tubuh Mila. Sepertinya ada yang aneh dengan wanita yang merasuki tubuh Mila. Aku harus cepat. Jiwa berlapis baja cepat. Geralt kemudian menambah kaki sejantinya agar melesat lebih cepat terbang ke arah tubuh Mila yang saat ini terlihat terjatuh dengan sendirinya. Mila. Hap, tangkap. Geralt yang kini melihat tubuh Mila mulai terjatuh. Dengan cepat meraih tubuh Mila. Memegang tangan dan memeluk tubuh Mila. Sebuah pertemuan yang selama ini Geralt impikan. Kembali memeluk tubuh Mila dan mendekapnya. Swos swos swos.
Geral kemudian terbang dengan membawa tubuh Mila ke sebuah kapal perang yang saat ini telah diterbangkan Kanjen. Zuung, dengungan. Mila. Akhirnya aku menemukanmu. Kata Geral meneteskan air matanya. Yang kemudian terjatuh di wajah Mila yang sekarang terlihat tak sadarkan diri. Mila. Buka matamu. Kemudian Geral mengeluarkan seluruh ki sejatinya dan dasar mengarahkannya untuk menyadarkan Mila. Terlihat kedua tubuh seperti memancarkan aura cahaya putih bersinar. Mila sadarlah. Geral menggunakan seluruh energinya untuk menyadarkan Mila. Yang kondisinya masih belum sadar. Dengan segenap kemampuan Geral mencoba mentransfer kekuatan abadinya ke tubuh Mila. Agar Mila bisa tersadar dengan cepat. Cium. Banyak. Geral kemudian mendekatkan ciuman ke bibir Mila. Menyentuh dengan lembut dan perlahan mengarahkan nafasnya untuk Mila dan mentransfer tubuh abadi ke dalam tubuh Mila melalui ciuman yang sekarang sedang dilakukan Geral. Berkonsentrasi penuh Geral merasakan kerinduannya. Mencoba yang terbaik walaupun harus mengakhiri hidupnya sendiri dan kehilangan tubuh abadinya. Agar luka yang diperoleh Mila dapat meregenerasi luka dengan cepat. Cahaya abadi terlihat dari tubuh Geral dan mengalir ke dalam tubuh Mila dan ki Geral sepenuhnya ditransfer ke dalam tubuh Mila. Terbatuk. Membuka mata Mila lalu berkata lirih. Geral. Seraya memegang pipi Geral dengan tangannya. Teriak Geral lirih menahan luka yang Mila dapatkan dan dipindahkan ke tubuh Geral. Dan terlihat kesadaran Mila kembali. Geral kemudian melepaskan ciumannya dan berkata Mila. Akhirnya kamu tersadar saat ini karena jumlah ki sejati Geral telah banyak ditransfer ke tubuh Mila. Dan pilihan Geral adalah memindahkan luka yang diperoleh Mila dipindahkan ke tubuh Geral. Swos. Dengan sisa tenaga dan ki sejatinya. Geral kemudian terbang ke arah kapal perang dan menjatuhkan dirinya ke dek kapal. Mempercepatkan. Geral yang saat ini masih menggendong tubuh Mila. Kemudian tanpa sadar tubuhnya terjatuh dengan lutut menyentuh lantai kapal. Terlihat darah menetes dari bibir Geral. Geral. Apa yang terjadi? Darah ini, berkata Mila menyentuh darah yang mengalir dari bibir Geral. Aku tak apa-apa Mila kata Geral mencoba untuk bangkit menahan sakit di dalam tubuhnya. Kemudian Geral menurunkan tubuh Mila. Dan mencoba untuk bangun kembali. Mila. Akhirnya aku menemukanmu kata Geral menyeka bibirnya yang berdarah. Iya. Tapi tubuhmu ucap Mila dengan wajah cemas. Tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil kata Geral kemudian memeluk tubuh Mila. Dan Mila yang masih terlihat khawatir membalas pelukan Geral. Namun, beberapa detik kemudian, melihat tubuh Geral merasakan lemas dan lelah. Serangga, jatuh. Tubuh Geral terlepas dari pelukan Mila. Dan tersadar di paha Mila yang mengikuti arah jatuh Geral. Mila yang sekarang mengetahui Geral telah banyak kehilangan ki dan dasar penggeraknya. Kemudian menidurkan kepala Geral di pangkuannya. Meneteskan air mata. Yang membasahi wajah Geral dan menutup isakan tangis dengan tangan. His. Geral, teriak Mila. Melihat Geral tak sadarkan diri. Hup. Eren dan Jen kemudian melompat menuju dek kapal perang. Dan melihat Geral dan wanita yang selama ini dicarinya. Berlari. Master teriak Jen dan Eren melihat tubuh Geral tak sadarkan diri. Kemudian mereka berdua juga mendekati tubuh Geral. Tuan, teriak Eren menangis. Jen yang saat ini menahan air matanya mencoba untuk melihat sekitar. Mencari apa yang bisa dilakukan untuk menyadarkan Geral. Grek. Getaran. Jen yang mendengar sesuatu bergetar dan bersuara kecil kemudian melihat ke arah gelang yang dipakai di tangan Mila. Nona muda, lihat gelang Anda, kata Jen menunjuk gelang yang bergetar di pergelangan tangan Mila. Bam, secepatnya, sosok tubuh wanita keluar dari gelang Mila. Sialan tubuhmu ternyata menyegel tubuh dan jiwaku. Kata Khalifah yang saat ini bisa keluar untuk sementara karena adanya energi Geral yang terhubung di darah Mila. Kamu, bukan kupu-kupu yang merasuki dan menggunakan tubuhku. Kata Mila melihat Khalifah keluar dari gelang yang saat itu muncul dan sekarang menempel di tangan Mila. Diam, dan dengarkan. Kata Khalifah yang melihat tubuh Geral dan melihat kekhawatiran di wajah gadis yang dirasukinya. Aku hanya bisa keluar dalam beberapa menit jadi dengar akan. Tubuh kamu telah diselamatkan dari kematian oleh lelaki yang saat ini terbaring dan hanya tinggal menunggu batas kematian abis. Dia telah banyak mentransfer ki sejatinya dan tubuh abadinya ke dalam tubuhmu. Sekarang kondisinya dalam keadaan pernafasan.
Sepertinya aku juga melihat masih ada sebuah roh yang bersemayam di dalam jiwa dan itu yang membantunya untuk tidak cepat menuju kematian. Dia masih memiliki tubuh istimewa namun karena dia saat ini banyak kehilangan bahkan semua ki. Hanya tinggal menunggu keajaiban muncul, kata Khalifah yang sebentar lagi akan masuk ke dalam gelang emas yang Mila pakai. Apakah masih ada cara lain untuk bisa menyadarkan Papi Geral? Ucap Mila khawatir. Haha, itu jika kamu setuju dengan syarat yang aku berikan. Berkata Khalifah kemudian mendekati telinga Mila. Apapun itu akan aku lakukan agar Geral bisa kembali sadar walaupun harus mengorbankan tubuhku. Kata Mila penuh keyakinan. Jika itu pilihanmu, maka usaha yang dia lakukan akan sia-sia, ucap Khalifah kemudian menyentuh wajah dan dagu Mila. Lalu apa yang bisa aku lakukan dan syarat apa yang harus aku penuhi? Kata Mila mencoba untuk mengikuti arah Khalifah. Gluk, gluk. Eren dan Jen menelan ludah dan mendengarkan apa yang dikatakan Khalifah. Ia bilang, jika itu harus mengorbankan tubuh dan jiwa kami. Kata Jen dan Eren secara bersamaan. Hahaha, kalian berdua menyingkirlah. Di dalam tubuhku masih terdapat darah dan ki sejati milik pria ini. Satu cara yang bisa dilakukan. Aku, kamu dan pria ini harus menukar darah dan ini yang aku sebut dengan perjanjian darah. Kata Khalifah tubuhnya mulai berkedip. Mengatakan bagaimana caranya, berkata Mila penuh keyakinan. Apapun yang akan aku lakukan untuk menyelamatkan Geral. Astaga, astaga. Kemudian Khalifah memeluk Jen dan Eren. Membuka mereka tertidur untuk sementara. Aku hanya meminta setiap malam di minggu kedua dan keempat. Darah dari pria ini untuk aku hisap sampai benar-benar aku bisa mengingat dasar pemikiranku yang sekarang tersegel dalam tubuhmu melalui gelang itu. Sekarang langkah pertama adalah kamu menghisap darahku, berkata Khalifah kemudian melukai giginya dengan gigitan. Minumlah. Sesuai arah Khalifah kemudian Mila meminum darah Khalifah dan sekarang lukai tanganmu dan meminum darahmu yang telah bercampur dengan darahku ke mulut pria ini, berkata Khalifah mengarahkan. Baik, ucap Mila kemudian menggigitnya dan meminumkan darah yang keluar dari jarinya ke mulut Geral. Setelah Mila meminumkan campuran darah Mila dan Khalifah dalam beberapa detik tubuh Geral seakan bersinar. Ini. Apakah ini nyata, tanya Mila. Dan sekarang giliranku untuk menghisap darah lelaki ini, kata Khalifah kemudian menggigit jari Geral dan menghisap darah campuran mereka bertiga. Jas. Baik, tubuh Mila, Geral dan Khalifah sekarang bersinar dan berkedip. Ini adalah perjanjian darah sampai tubuhku bisa kembali. Tunggulah dan aku, kata Khalifah belum sempat menyelesaikan bicaranya. Tubuhnya kembali ke dalam gelang di tangan Mila. Dasar, Geral, bangunlah, kata Mila kemudian mencium bibir Geral. Sklash, bersinar. Setelah Mila mencium Geral, kemudian tubuh Geral bergerak untuk beberapa saat. Sampai akhirnya Geral membuka matanya dan melihat wajah Mila. Mila, apa kamu baik-baik saja? Kata Geral khawatir. Kemudian mereka berdua berdiri dan saling memandang satu sama lain melepaskan kerinduan yang bertahun-tahun. Akhirnya mereka ditemukan kembali. Mila, ucap Geral yang sekarang memeluk tubuh Mila dengan eret. Stete, menunjuk telunjuk ke bibir Geral. Kemudian mereka kembali melepaskan kerinduan dengan beberapa ciuman lagi. Dan menganggap Jen dan Eren yang masih tertidur. Drake sekarang mengambil alih peran Geral. Sekarang Drake yang telah memiliki kembali dasar menghancurkannya, sedang mencoba untuk mengulur waktu Jokers. Ini adalah pertarungan kenangan. Jangan kita sia-siakan, kata Drake yang sekarang melompat dan menutup tinju apinya. Teknik tinju api. Haha, kamu masih bisa sesombong ini, kata Jokers yang siap menyelimuti tangan yang besar. Teknik elemen tanah. Puh Golem Stone. Dus. Tekanan. Drake menerima tekanan kuat dari tinju Jokers dan mematikan api dari tinjunya secara instan. Apa? Teriak Drake yang sekarang terbang ke udara karena tekanan kuat pukulan Jokers. Haha, matilah kau dan temani master kita. Teriak Jokers kemudian melemparkan pedang besar dari tangannya. Astaga, astaga. Ah, lagi-lagi aku. Tamat sudah riwayatku, kata Drake lirih melihat pedang Jokers mengarahkan ke tubuhnya. Hup, tangkap. Sosok tangan besar beramor emas menangkap pedang besar Jokers. Bagaimana jika kamu menghadap aku? Kata Geral kemudian melemparkan kembali pedang besar Jokers ke arah tubuh Jokers. Astaga, astaga. Cih, masih hidup rupanya, kata Jokers kemudian melihat kapal perangnya terbang di udara dan melihat wanita berdiri di dek kapal.
Sialan kalian beraninya merusak semua hal yang telah aku bangun selama puluhan tahun. Tangkap pedangnya kembali. Kemudian Jokers melingkari pedangnya. Astaga, astaga, hahaha, rasakan ini, kata Jokers kapal kemudian melesatkan pedang besar ke arah. Namun sebelum Jokers melakukannya, Geralt dengan bentuk Beast Armor memukul perut Jokers dan melemparkannya ke udara. Serangga, teriak Jokers menahan sakit. Keduanya sekarang dalam bentuk elemen tanah. Tubuh mereka sama besar sehingga pertarungan mereka terlihat adil untuk dilakukan. Bagaimana? Sekarang waktunya untuk merasakan sakit dan kematianmu, kata Geralt kemudian melesatkan kembali pukulannya. Duas. Dalam sekejap tubuh Jokers terlempar ke arah luar benteng. Duas. 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 Geralt memukul tubuh Jokers secara beruntun, membuat tubuh Jokers sekarang sampai pada tempat di mana rencana Jen akan segera dilakukan. Bang, Cih, Gunung Etna, kamu memilih kuburanmu sendiri, kera besar, kata Jokers mengejek. Haha, seperti itu bukan kuburanku, melainkan kuburanmu sendiri, kata Geralt melepaskan ki yang sebenarnya. Wuar, teriak. Beberapa menit yang lalu, Geralt yang sudah sadar kemudian menekan tubuh Jen dan Eren dengan tangannya, membuat mereka berdua terbangun. Master, kata Jen dan Eren membuka matanya. Nona besar, hei, kalian cepat terbangkan kembali kapal ini, kata Geralt menyuruh Jen dan Eren untuk kembali ke kokpit. Baik Master, tapi sebelum itu aku memiliki rencana besar, kata Jen kemudian menampilkan sebuah remote control dan mengatakan sesuatu pada Geralt. Katakanlah, kata Geralt mendengarkan. Aku telah memasang banyak bom di sekitar wilayah ini dan aku juga telah membuat senjata pembekuan. Jika Anda bisa mengarahkan tubuh Jokers ke kawah Gunung Etna, kita akan lebih mudah untuk melenyapkannya dengan memasukkan tubuh ke dalam lava panas. Bagaimana? Berkata Jen tanpa ada yang terlupakan. Sungguh ide yang bagus. Seperti tubuhnya memang memiliki kelenturan yang harus dibekukan, terutama jika dia menggunakan bagian tubuhnya untuk membuat cloningnya lagi, kata Geralt kemudian dengan cepat pergi untuk membantu Drake. Aku serahkan semua hal itu pada kalian dan eksekusiku, kata Geralt kemudian melesat terbang. Nona besar, silakan masuk ke dalam kabin, berkata Eren mencari perhatian. Peletak, jitakan, jangan ganggu Nona muda, kata Jen menjitak kepala Eren. Au, guman Eren. Hihi, tertawa kecil Mila menutup mulutnya melihat kekonyolan Eren dan Jen. Baik, tapi aku akan melihat sebentar sebelum masuk. Baik Nona, ucap Jen dan Eren bersamaan. Tuan, naiklah, kata Jen melemparkan sebuah tali pengait pada seseorang di bawah. Saat ini kapal perang dalam perjalanan menuju Gunung Etna. Meraih tali pengikat. Oke, terak Drake meraih tali pengait dari kapal perang. Kemarikan tangan Anda Tuan Kekar, berkata Eren mencoba membantu Drake untuk masuk. Drake yang menyambut baik pertolongan Jen dan Eren berkata, baik. Terima kasih Pak. Drake kemudian meraih tangan Eren dengan erat. Namun karena berat badan Drake terlihat cukup berat, Eren dengan susah payah berusaha menarik tubuh Drake. Serangga, sungguh menguras tenaga. Guman Eren merasakan sakit di pergelangan tangan. Haha, terima kasih anak muda, kata Drake kemudian membantu Eren untuk berdiri. Saat inilah Jen yang menjadi kapten kapal perang sekaligus navigator kapal. Haha, aku seperti orang besar sekarang. Dan inilah kejutan yang sesungguhnya, teriak Jen kemudian memencet tombol remote. Pip, beberapa detik setelah remote di tangan Jen ditekan, terdengar suara gemuruh dari sisi dalam benteng. Bom, ledakan. Seluruh benteng dengan orang-orang dari Sekte Pedang Bintang meledak dengan cepat. Area api ledakan sedikit membuat goncangan dan gelombang kejut yang kemudian membuat kapal perang merasakan dampaknya. Doong, lesatan. Teriak Mila memegang sebuah tiang penyangga kapal. Kalian tetap tenang. Ini hanya bagian dari gelombang ledakan yang baru saja terjadi, berkata Jen mencoba untuk memenangkan situasi. Haha, sungguh mengejutkan, kata Drake yang sekarang duduk di lantai. Kapal melesat terbang dengan kecepatan tinggi. Kita akan akhiri hidup Jokers, kata Jen dengan tersenyum sinis. Saat ini Moza dan Haifang tidak dapat pergi ke benteng Sekte Pedang Bintang, karena luka yang didapat Haifang terlalu parah, yang menyebabkan pundaknya berlobang membuat Erikarin memaksa mengeluarkan seluruh kemampuan generasi ke dalam tubuh Haifang. Bagaimana Nona manis? Ucap Haifang menahan sakit.
Hei Moza, setidaknya kau pergi dan membantu Geralt. Ya, tapi bagaimanapun saat ini, prioritas utamaku adalah menjaga Nona Erika Rin, kata Moza tetap duduk dan bersantai. Kamu, ucap Haifang geram. Serangga, dari sebuah dapur di rumah tetua desa. Terdengar suara tercengang yang membuat Moza terkejut. Apa kalian mendengar suara dari dalam dapur? Berkata Moza kemudian menggerakkan telinganya. Saat ini Moza mendengarkan suara langkah kaki dua orang yang berjalan di dapur dekat dengan kamar perawatan. Kalian tunggu di sini, akan aku coba cek. Hei, Moza, mungkin itu Nona Aurora yang sedang memasak untuk makan malam kita, ucap Haifang yang memang tidak merasakan sesuatu karena saat ini kondisi tubuhnya memang tidak memungkinkannya untuk bergerak. Baiklah, Tuan Haifang. Aku akan mentransfer elemen airku untuk memulihkan lukamu, kata Erika kemudian berkonsentrasi. Ketuk-ketuk-ketuk, suara langkah dua orang yang sedang melakukan suatu hal. Mempercepatkan. Ah, Nona Aurora, berkata Moza melihat Aurora yang sedang memakan makanan bersama seorang anak yang belum pernah melihat Moza. Maaf Nona, jika aku menyejukkan Anda. Jangan apa-apa Tuan, ucap Aurora kemudian meletakkan makanan dan segera pergi membawa anak kecil keluar. Ah, Nona, guman Moza merasakan keanehan. Ah, mungkin itu anak dari tetua desa. Lebih baik aku kembali. Bruk, maaf Nona Aurora, teriak Moza menyenggol tubuh Aurora. Tidak apa-apa Tuan Moza. Aku yang salah karena membawa banyak bahan makanan untuk makan malam kita. Bisa bantu aku membawakan bahan makanan ini ke dap air? Ucap Aurora kemudian menyerahkan beberapa tas belanjaan di Moza. Baik, Nona Aurora, di mana anak kecil yang bersamamu, bertanya Moza pada Aurora. Dengan bingung Aurora kemudian menjawab, anak. Saya dari pagi tadi berbelanja bahan makanan sendirian dan karena Eren tidak ada terpaksa saya pergi sendiri dan baru sampai pada sore ini. Apa aku salah lihat? Tapi wajahnya sangat mirip dengan Aurora dan anak itu. Kata Moza berpikir. Mempercepatkan. Kalian apa melihat wanita yang membawa anak ke sini? Bertanya Brody Ruff yang mengejar seseorang. Apa, ibu dan anak? Kata Moza kemudian sadar. Apakah yang baru saja aku lihat itu adalah Nona Vexana dan anaknya? Ya, aku mengejarnya setelah melihat dua orang berlari dengan kecepatan tinggi dan dia adalah seorang perempuan dengan membawa anak lelaki. Kata Brody Ruff mengingat. Duum, getaran. Sebuah getaran kuat tiba-tiba mengguncangkan mereka yang berada di desa. Ledakan Gunung Etna mulai aktif. Semua orang kemudian keluar rumah. Apa yang terjadi, berkata Moza melihat ada pijaran api terbang ke langit. Ah, Master, kata Brody Ruff kemudian berjalan dan melompat terbang. Kalian tolong amankan semua orang. Aku akan menyusul Master. Baik, kata Moza dan Aurora yang sekarang kembali untuk membantu Erika Rin dan Haifang. Pertarungan di kawah api membuat beberapa ledakan besar dan saat adaan lava telah naik ke permukaan kawah hampir sejajar dengan permukaan atas Gunung Etna. Semua orang telah berada di Gunung Etna. Jen yang saat ini telah mempersiapkan sebuah alat pembekuan siap menekan tombol yang berada di tangan. Melindungi Geralt dengan tubuh kera besar yang sedang menghadapi lawan imbangnya. Akan aku membelah dan tebas lehermu, kera. Teriak Jokers membuat pedang yang dengan cepat terbentuk dari tangan. Berbeda dengan sebelumnya. Jokers kali ini menggunakan dua pedang di tangan kanan dan kiri. Hahaha. Bersiaplah. Mempercepatkan. Jokers melompat ke udara siap mengurung bis armor Geralt. Berteriak beberapa kali dan mendekatkan dua tebasan sekaligus ke arah Geralt. Matilah kau. Sklash. Tebasan. Geralt yang telah mengantisipasi serangan menggunakan perisai mata ketiganya. Bang! Ledakan. Tekanan ayunan dua pedang Jokers membuat tubuh Geralt terhenyak ke belakang. Mencoba menahan dalam sebuah hitungan siap melemparkan tubuh raksasa Jokers ke udara. Ark! Gila tekanan dan kekuatan pedangnya. Kata Geralt terlihat kerutan di wajahnya. Jen yang sekarang berada di atas udara siap menembakkan senjata pembekuan yang dibuat di kapal perang. Ayo Tuan, lemparkan tubuh Jokers. Menunggu waktu. Jokers sendiri merupakan penggunaan elemen tanah dan sebuah rencana siap dilancarkan Geralt dan Jen yang sekarang tengah bersiap. Jika tubuh Jokers masih menyentuh tanah, operasi pembekuan akan otomatis gagal. Geralt yang sedang berusaha keras untuk menahan dan siap melemparkan tubuh Jokers sehingga kakinya tak mencapai permukaan tanah.
Jen, terak Geralt yang sekarang mengumpulkan bola elemen angin yang siap memukul tubuh besar Jokers. Saatnya, Geralt kemudian membuka perisai mata ketiganya dan dengan cepat mengarahkan pukulan angin ke perut Jokers. Terbanglah kau berdebah. Terak Geralt memusatkan angin membentuk cakra dan mengalirkan angin yang membesar. Apa? Teriak Jokers menahan tekanan besar dari kedalaman. Golem angin. Duas. Tekanan. Dalam sekejap tubuh Jokers ditekankan oleh telapak tangan Geralt. Membuatnya dalam sekejap seperti menerima dorongan kuat. Apa yang akan kamu lakukan bocah? Teriak Jokers mendapati dua pedangnya jatuh ke tanah. Astaga! Teriakan Geralt mengeluarkan seluruh tenaga untuk menghempaskan tubuh Jokers ke udara. Matilah kau Jokers! Ledakan. Dengan tekanan kuat tubuh Jokers memukul Geralt dengan tekanan bola angin besar. Sekarang terlihat tubuhnya melayang di udara. Pasrah tanpa melakukan sesuatu. Pip, Jen menekan tombol tembakan membeku dari kapal perang. Hancurlah kau Jokers! Teriak Jen. Terlihat sebuah tekanan angin dingin mengenai tubuh Jokers. Menciptakan embun dingin yang menempel di beberapa bagian tubuh Jokers. Jen terus menembakkan angin dingin dari kapal perang. Crash, crash, crash. Dalam sekejap tubuh Jokers terlihat membeku di beberapa bagian. Geralt melihat tubuh Jokers pasrah dengan apa yang terjadi. Hingga beberapa detik kemudian, seluruh tubuh Jokers terlihat membeku. Geralt yang melihatnya segera melompat ke udara siap memukul tubuh Jokers menjadi berkeping-keping. Lompatan. Geralt melompat dengan menambahkan pukulan emas di tangannya. Hancurlah kau Jokers! Dor, dor. Dor. Pukulan Geralt menyentuh tubuh Jokers yang membekukan dan dengan tekanan tinju golemnya membuat retakan di seluruh tubuh Jokers. Krek, krek, krek. Geralt kemudian terbang mundur beberapa langkah. Melihat tubuh Jokers yang pasrah pukulan terkenal Geralt dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Tubuh Jokers meledak menjadi daging beku. Terlihat seluruh bagian retakan dan hancur menjadi potongan-potongan daging dan jatuh ke tanah. Berhasil, teriak semua orang. Mereka semua melihat potongan daging Jokers masuk ke kawah lava Gunung Etna. Pluk, pluk, pluk. Rekaman daging Jokers terbakar di lahar panas. Sampai semua bagian akhir potongan daging Jokers terbakar tanpa tersia. Hanya terlihat kepulan asap hitam pembakaran yang terlihat. Hufet, Geralt menghela napas. Netral, Geralt kemudian kembali ke bentuk manusianya dan turun ke tanah untuk mencari bola elemen tanah yang harus ditemukan. Geralt mencari matan ketiganya. Mencari di permukaan lava. Derajat. Apa? Teriak Geralt menyadari sesuatu. Saat ini jika Geralt tak menemukan bola elemen dari tubuh Jokers yang terbakar, itu akan menjadi mustahil tubuh Jokers tak kembali. Derajat. 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 Geralt kembali merasakan kepala naga menyentuh jantung Geralt. Dia masih hidup. Tapi di mana? Ujar Geralt merasakan keanehan dari pedang Jokers yang jatuhkan dengan sengaja. Jangan-jangan. Berkata Geralt kemudian menegakkan wajahnya ke belakang. Sial, sial. Terlihat dua pedang yang dijatuhkan Jokers mengeluarkan mata. Bergetar beberapa kali seperti sedang melakukan proses transfer tubuh. Terlihat dua pedang sedang menghisap permukaan tanah. Bluk bluk bluk. Menggumpal dan terus menggumpal. Pedang dengan mata dan mulut terlihat seperti membentuk bagian tubuh dengan cepat. Geralt kemudian menyadari dasar inframerah elemen tanah Jokers. Jika bola elemen tak dia temukan dari bagian tubuh Jokers yang terbakar. Haha, apakah kau ingat aku bisa membelah dan membagi bagian tubuhku? Kata Jokers kemudian terlihat dari mulutnya bola bening terlihat. Gluk, menelan. Kau, begitu rupanya. Kau sengaja menjatuhkan pedang yang menjadi bagian tubuhmu dan bola elemen tanah disimpan pada lengan pedang. Kata Geralt kemudian menemukan Dawnbreaker-nya dan dalam sekejap tanpa menggunakan cincin emasnya Geralt melapisi tubuhnya dengan armor emasnya. Gelandangan. Apakah ini benar? Bahkan tanpa aku memakai cincin emasku. Armor emas telah tercipta kata Geralt dia melihat proses kemajuan yang dia miliki. Mempercepatkan. Teknik tombak petir. Master, biar aku hadapi dia. Teriak Brody Ruff tepi tombak Trisula ke arah tubuh baru Jokers. Semua orang yang melihat terkejut dengan serangan yang diarahkan ke tubuh Jokers. Beberapa kilatan dan petir dari tombak Trisula Brody seakan diserap oleh elemen tanah Jokers. Mempercepatkan. Apa? Semua orang dibuat tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kemudian Brody Ruff melompat ke sisi Geralt.
Tuan, seperti petirku tak mempan pada tubuh tanahnya. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang dia kembali ke tubuh manusianya. Tapi sepertinya dia sekarang hanya memiliki setengah ki dari bola elemen tanah yang berwarna bening di dalam tubuhnya. Kata Geralt memastikan apa yang dilihatnya. Di sisi lain, grek. Mila yang merasakan gelang emasnya bergerak dan bergetar. Apa yang terjadi? Gelang emas ini mencengkram pergelangan tangan diterima. Kata Mila merasakan sakit di pergelangan tangan. Kita bantu mereka, ucap gelang emas kemudian berkedip beberapa kali. Apa yang kamu tunggu? Konsentrasilah. Dan panggil aku dan baca mantra yang sekarang akan aku bisikan dalam pikiranmu. Apa yang harus aku lakukan? Berkata Mila kemudian mengangkat tangannya dan memegang gelang emasnya. Membaca mantra yang sekarang dibisikin pada gelang emasnya. Zeret. Tubuh Mila sekarang terlihat bercahaya. Terlihat beberapa kupu-kupu biru melayang dan terbang di sekelilingnya. Ini. Apa yang terjadi? Kata Mila yang sekarang mendapati tubuhnya terbang ke atas udara meninggalkan kapal perang. Sepasang sayap kupu-kupu terlihat terbang di bagian belakang pundaknya. Bang! Kedua sayap kemudian membungkus tubuh Mila. Menutupi seluruh tubuh Mila. Terlihat cahaya putih kebiruan memantul dan bersinar di sekitarnya. Bagus sekali. Muncul sosok Mila yang berbalut pakaian seperti kesatria dan di depan wajahnya muncul pedang dengan hiasan corak kupu-kupu. Apa ini? Kata Mila kemudian mengambil pedang. Dan dalam sekejap tubuhnya seperti dikendalikan kembali oleh Khalifah. Melesat terbang ke langit, membentuk pusaran cahaya dan siap melesat ke arah Jokers. Jokers, kita lanjutkan pertarungan kita, kata Mila dan Khalifah dalam satu tubuh. Astaga. Geralt dan Brody Ruff terkejut melihat sosok baru muncul dan mengarah pada mereka. Master, siap dia. Kata Brody Ruff yang memang belum tahu apa yang terjadi di benteng. Terjadi. Melangkah ke depan dan siap melompat Mila. Teriak Geralt yang sekarang juga siap mengarahkan pedangnya ke tubuh Jokers. Mempercepatkan. Apapun itu. Aku juga akan membantu, teriak Brody Ruff kemudian tebang ke atas. Jokers yang sekarang melihat tiga tubuh akan menyerangnya secara bersamaan. Kemudian bersiap, majulah kalian. Atau akan aku lumat. Terik Jokers mengambil pedangnya. Dor. Dua pedang dan tombak menghantam pedang Jokers. Terlihat percikan api dan kilatan petir mengenai pedang Jokers. Menahan semua serangan yang mengarah ke tubuhnya. Kemudian Jokers menekan pedangnya dan membuat gesekan besar. Sialan. Terlihat cahaya terang menekan tubuh ketiga. Membuat mereka terlempar menjauh dari tubuh Jokers. Geralt, teriak Mila yang terlempar menjauh dan siap menubruk baru besar. Mempercepatkan. Mila, akan aku selamat kamu. Teriak Geralt melompat dan terbang ke arah Mila dengan kecepatan seperti cahaya. Terjadi. Geralt kemudian menangkap tubuh Mila. Kamu tidak apa-apa sayang. Kata Geralt kemudian menurunkan tubuh Mila. Ark. Teriak Mila keras membuat Geralt terkejut. Apa-apa Mila, tanya Geralt melihat Mila menutup dadanya dengan kedua tangannya yang masih memegang pedang. Sial. Berjalan ke belakang tubuh Geralt dan melindungi pakaian ini membuatku malu. Terlihat dadaku yang sekarang besar, berkata Mila menempel di punggung Geralt. Dasar wanita bodoh. Lupakan penampilan, ucap Khalifah dan Mila bersamaan. Ternyata kamu gadis vampir. Kata Geralt kemudian mengambil kain syal yang diberikan Erika Rin dan kemudian menutupi bagian dada Mila. Baik, sudah selesai. Apa kamu mau ikut bertarung? Mila, tentu saja bodoh, ucap Khalifah dan Mila. Bukan aku yang mengatakannya. Sepertinya suatu saat aku harus mengeluarkan gadis vampir ke dalam tubuhmu. Kata Geralt kemudian melompat dan dengan cepat mengayunkan pedangnya. Tingkat peningkatan Dawnraker. Pedang naga api. Geralt kemudian mengacungkan sarung tangan elemen dan membungkus pedang Dawnbreaker-nya yang mengubah bentuk menjadi sosok naga api yang siap memakan tubuh Jokers. Matilah kau Jokers. Teriak Geralt kemudian memasukkan tubuh Jokers ke tubuh pedang naga apinya. Terjadi. Tubuh Jokers yang sekarang terlihat telah dan digigit ujung pedang Geralt yang membentuk kepala naga. Dengan cepat Geralt melemparkan ke lava panas yang saat ini hampir meledak dan memuntahkan magmanya. Pedang naga api. Swos. Dengan cepat Geralt melemparkan tubuh Jokers. Kita akan melihat apa yang akan terjadi jika tubuhnya masuk ke dalam lava panas,
Kata Geralt kemudian melompat ke arah Mila yang masih tersipu malu melihat Geralt yang memandangnya. Mila, ayo kita pergi ke kapal. Mungkin ledakan besar akan segera terjadi, kata Geralt kemudian menggendong tubuh Mila. Iya, kata Mila lirih dan memeluk tubuh Geralt. Brody, terak Geralt yang sekarang telah berada di dek kapal perang. Mempercepatkan. Baik tuan, kata Brody Ruff kemudian kapal melompat dan terbang ke arah perang. Ruar, teriakan keras terdengar dari tubuh Jokers, yang seperti meronta kesakitan dan membakar tubuhnya. Sekarang tubuh Jokers hanya memiliki setengah kekuatan ki elemen tanah membuatnya tidak lagi bisa membelah tubuhnya. Jokers hanya pasrah dengan apa yang terjadi pada tubuhnya yang terbakar. Jess, segera, kita akan tunggu dan lihat apa yang terjadi, kata Geralt melihat proses Jokers terbakar. Jika kita tidak memastikan lebih jauh, yang aku khawatirkan kekuatan bola elemen tanah yang masih ada di dalam dirinya akan mengeluarkan dampaknya. Ruar, Jen, bersiap untuk terbang, teriak Geralt memerintahkan Jen. Baik tuan, kata Jen kemudian pergi ke kokpit kapal perang. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.